Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7151 sampai bab 7153. Mitsui Ryotaka bukanlah orang bodoh, hanya saja karena sebelumnya telah salah menilai, pola pikir di baliknya mau tidak mau terus menyimpang dari penilaian yang salah itu. Dan karena itu, ketika putrinya, Mitsui Shinmei, mempertanyakan hal itu, dia bukan saja tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi, dia bahkan secara naluriah membantah sudut pandang putrinya. Tetapi sekarang setelah dia mendengar Fei Kexin berbicara tentang situasi tersebut, seluruh dirinya langsung tersadar. Dan baru saat itulah dia menyadari betapa bodohnya kesalahan yang telah dia buat kali ini. Memikirkan taruhannya, dia tiba-tiba terkejut dan berkeringat dingin. Apa yang dikatakan Fei Kexin tidak dibesar-besarkan, jika Tawana benar-benar meninggal karena ini, reputasi keluarga Mitsui akan hancur total. Dia khawatir dia harus menanggung kesalahan dan mengundurkan diri. Jika tidak mungkin memberikan penjelasan kepada publik. Lagi pula, meskipun atmosfer sosial Jepang sangat munafik, semuanya didasarkan pada premis bahwa sisi gelapnya tidak akan terbongkar. Begitu sisi gelap kemunafikan dan kekotoran itu dipublikasikan, itu akan langsung membuat seseorang menjadi orang buangan sosial, dan tidak disukai atau bahkan ditinggalkan oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di Jepang sering terjadi situasi seperti ini. Seorang bos, sebuah perusahaan, bisa berpuluh-puluh tahun dalam sehari melakukan pemalsuan dan menjual barang palsu. Bos tersebut untuk mendapatkan uang hitam juga memperoleh ketenangan pikiran, tidak sedikit pun rasa bersalah. Tetapi begitu hal semacam ini terbongkar, bos tersebut dihujat habis-habisan oleh seluruh masyarakat, dan seringkali akan melakukan tindakan bunuh diri. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Jepang pun juga sudah memiliki pemahaman diam-diam, jika seseorang melakukan kesalahan besar, namun ia memilih bunuh diri untuk mengucapkan terima kasih, maka hal tersebut dapat dihormati sebagai seorang pria. Opini publik pada umumnya tidak akan mengecam dengan keras, bahkan perlahan-lahan akan membalik halaman. Sebaliknya, bila seseorang berbuat dosa besar, tetapi tidak bunuh diri sebagai ungkapan rasa syukur atas dosanya, maka semua orang akan menyangka bahwa ia bukan saja seorang pendosa, tetapi juga seorang pendosa yang berkulit tebal, dan sebaliknya, hal itu akan makin tidak baik bagi seluruh masyarakat. Maka orang yang sudah melakukan kesalahan besar dan belum bunuh diri pada dasarnya ibarat mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa saya ini orang tidak tahu malu, dan orang seperti itu sudah dianggap sudah hilang sama sekali nilai-nilai sosialnya. Dalam iklim sosial ini, jika Tawana benar-benar meninggal di Jepang, dan ditipu oleh si pembunuh di depan Mitsui Liangxiao, maka meskipun Mitsui Liangxiao tidak bunuh diri sebagai ucapan terima kasih atas dosa-dosanya, ia harus menyerahkan posisi sebagai kepala keluarga. Dan keluarga tidak akan mengizinkannya untuk terus menduduki jabatan ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Ye Chen di dalam hatinya, dan buru-buru bertanya kepada Fei Kexin, "Nona Fei, apakah Tuan Ye dan yang lainnya sudah perjalanan kembali?" "Sedang perjalanan kembali." Fei Kexin berkata, "Ya segera kumpulkan semua personel keamanan keluarga Mitsui. Blokir bagian dalam dan luar, jangan biarkan orang luar memasuki area parkir, dan jangan biarkan siapapun dalam kelompok itu keluar." "Hai Ichi." Mitsui Ryotaka membungkuk hormat dan berkata, "Saya akan mengaturnya." "Terima kasih banyak, Nona Fei dan Tuan Ye." Fei Kexin berkata, "Ya apa gunanya berterima kasih padaku? Aku hanya seorang utusan, jika kau benar-benar ingin berterima kasih, tunggu Tuan Ye datang dan sampaikan ucapan terima kasihmu dengan benar." "Pastinya." Mitsui Ryotaka menganggukkan kepalanya berulang kali. Sambil menyeka keringat dinginnya, dia berkata, "Nona Fei, saya akan mengatur semuanya, apakah Anda akan keluar dan menunggu bersama saya?" Fei Kexin berkata, "Ya pergilah bersama-sama, tapi jangan ganggu para tamu." "Hai aku." Mitsui Ryotaka kini tampak seperti cucu lelaki beruban di hadapan Fei Kexin. Perawakannya langsung turun lebih dari satu tingkat sejak saat itu. Di sampingnya, Mitsui Shinmei buru-buru berkata, "Oda-osan, Shinmei ingin bergabung denganmu." Mitsui Ryotaka ragu sejenak, awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia merasa putrinya dapat melihat lebih jelas daripada dirinya, dia pun berkata,
Jikalau begitu kamu ikut saja denganku. Seketika itu juga Mitsui Yoshitaka langsung memanggil para bodyguard dari keluarga Mitsui dan meminta mereka untuk menjaga pintu masuk keluar tempat parkir mobil VIP yang memang semi tertutup. Terletak di lapisan bawah tanah dom, kendaraan yang masuk merupakan lorong bawah tanah yang luas, khusus untuk digunakan oleh para VIP maupun untuk keluar masuknya tim pertunjukan, dan memang dimaksudkan untuk menjaga pintu masuk keluar tersebut, agar tidak ada paparazzi maupun personil lain yang tidak terkait melihat. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Pink Mania. Pasukan pengawal keluarga Mitsui jumlahnya sangat banyak. Hari ini di tempat kejadian perkara ada lebih dari 30 orang. Orang-orang ini tidak hanya menjaga keselamatan anggota keluarga Mitsui dan juga para tamu, tapi juga menjaga ketertiban di tempat kejadian perkara. Tapi semakin Mitsui Yoshitaka melihat orang-orang ini, semakin dia merasa malu. Begitu banyak orang yang berjaga. Mereka juga ada di tempat kejadian perkara, tapi juga membiarkan para penjahat itu menipu tawana keluar dari sini, yang akan tersebar. Sungguh sayang jika kehilangan banyak orang. Meski Mitsui Ryotaka tidak terlalu profesional, namun hal baiknya adalah para pengawalnya semuanya dipilih dengan cermat. Orang-orang ini segera melakukan semua persiapan, dan bersiaga jika ada keadaan darurat. Dan saat ini, bus Toyota adalah yang pertama melaju kembali ke dom. Beberapa petugas keamanan di pintu masuk masih mengenakan sarung tangan putih dan berdiri dalam barisan rapi untuk membungkuk memberi hormat. Pengemudi mengarahkan mobilnya langsung ke bagian dalam dom, sementara beberapa mobil mengikuti di belakang. Saat Mitsui Ryotaka menatap konvoi yang berbalik, seluruh tubuhnya tak dapat menahan gemetar, sebagian karena ketakutan dan sebagian lagi karena kemarahan yang sesungguhnya. Di depannya, Mitsui Yoshitaka ditipu orang dan membunuh mereka. Ini bukan hanya memindahkan tanah di atas kepala seorang Taiyo Youkai, tetapi juga setelah memindahkan tanah, dia juga menggali lubang dan buang air di atas kepala seorang Taiyo Youkai. Bukan hanya memalukan, ini benar-benar sangat memalukan. Setelah kendaraan berhenti di depan Mitsui Ryo Takashi dan Fei Kexin, pintu terbuka dan Yechen berdiri di dalam pintu, berbalik untuk menyambut Tawana dan Trevor di dalam. Kalian berdua turun duluan. Keduanya tak berani menunda lagi, buru-buru meloncat keluar mobil seakan hendak melarikan diri. Raut wajah mereka tampak terkejut. Dan di leher mereka berdua ada sebuah lubang berdarah. Di sebelahnya sudah agak menghitam dan berwarna ungu, sungguh mengejutkan melihatnya. Mitsui Shinsome buru-buru berteriak, "Tawana, kalian baik-baik saja?" Tawana melihat Mitsui Shinmei, berlari menghampiri dan melompat ke pelukan Mitsui Shinmei lalu berteriak kesakitan, "Shinmei, kau hampir tidak akan melihatku lagi." Mitsui Ryotaka bergegas maju dan bertanya pada Trevor, "Tuan Kennedy, Anda juga baik-baik saja, kan?" Trevor mengangguk berulang kali, tidak dapat menyembunyikan kepanikannya. "Terima kasih kepada Tuan Ye, kalau tidak, kami pasti sudah mati." Yechen juga membawa pete Roger dan pengemudi itu keluar dari mobil saat ini. Ketika Mitsui Yoshitaka melihat Yechen, dia seperti anak yang telah lama hilang dan melihat ayahnya. Dia memegang tangan Yechen dengan gembira dan berkata, "Tuan Ye, Anda telah menyelamatkan hidupku." Yechen tersenyum malu-malu dan berkata, "Tuan Mitsui, orang ini untuk sementara diserahkan kepada Anda." Mitsui Liangxiao menatap pete Roger dan menggertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata dengan suara dingin, "Bagger, berani membunuh seseorang di wilayah keluarga Mitsui, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman." Pete Roger tercengang melihat penampilan Mitsui yang ganas, dan buru-buru berbalik untuk melihat Yechen meminta bantuan. Sebaliknya, Yechen berkata kepada Mitsui Liangxiao, "Tuan Mitsui, Anda tidak boleh membunuh satupun dari orang-orang ini, dan mereka harus dilindungi dengan baik, sehingga mereka tidak boleh dibiarkan melakukan kesalahan lagi dari markas mereka saat ini, dan Anda tidak boleh membiarkan masalah ini menyebar hingga diketahui oleh orang luar." "Ah," kata Mitsui Ryo Takashi dengan heran, "Tuan Ye, mengapa Anda ingin menyelamatkan nyawa anjing mereka? Semua bajingan seperti itu harus dibunuh dan tidak ada yang tertinggal."
Ye Chen mengerutkan kening padanya dan berkata dengan suara dingin, "Aku bilang untuk melindungi mereka dengan benar, bisakah kau mendengarku?" Mitsui Liangxiao melihat ekspresi Ye Chen agak suram, meskipun sulit dimengerti dan sangat marah. Tetapi begitu dia berpikir bahwa Ye Chen menyelamatkan Tawana dan Trevor, dia telah melakukan kebaikan besar untuk dirinya sendiri, dan ada Fei Kexin di sampingnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Semuanya atas perintah Tuan Ye." Ye Chen menatapnya dan berkata dengan nada dingin, "Aku sudah cukup sering berurusan denganmu, orang Jepang. Sejujurnya, tidak banyak orang Jepang yang kutemui yang benar-benar memiliki semangat kontrak. Jadi, aku harus mengucapkan kata-kata kasar itu di hadapanmu. Karena kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu tidak akan bisa berubah pikiran dalam waktu lama. Kalau tidak, dimanapun kamu berada, aku akan membuatmu membayar harganya." Mitsui Liangxiao melihat wajah Ye Chen penuh dengan kesungguhan, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Bukannya dia belum pernah melihat orang yang membunuh dengan kejam, orang-orang itu, meskipun mereka ganas, tampaknya tidak memiliki niat membunuh seperti Ye Chen. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Pada saat ini, dia sangat penasaran dengan identitas Ye Chen, tidak tahu mengapa aura pembunuh pemuda ini begitu kuat, dan juga tidak mengerti mengapa pemuda ini bisa membuat Fei Kexin memperlakukannya dengan hormat. Karena orangnya telah sepenuhnya ditekan oleh Ye Chen, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Jangan khawatir Tuan Ye, karena saya sudah berjanji pada Anda, saya pasti tidak akan mengingkari janji saya." "Baiklah." Ye Chen mengangguk pelan, lalu menatap Pete Roger dan berkata, "Mulai sekarang, Tuan Mitsui akan bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupanmu. Aku tidak tertarik dengan siapa yang ada di belakangmu. Jadi, kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu hanya perlu tetap hidup. Perjanjian di antara kita akan dianggap selesai." Pete Roger benar-benar dipenuhi rasa hormat kepada Ye Chen saat ini, dan buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan Ye." "Terima kasih." Ye Chen menoleh lagi ke arah Mitsui Liangxiao dan berkata, "Aku hanya memintamu untuk menjaga mereka tetap aman dan merahasiakan semua yang terjadi hari ini. Jadi, kamu tidak boleh mempersulit mereka, memaksa mereka mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka katakan, dan memperlakukan mereka seperti tamu. Kamu mengerti?" Mitsui Yoshitaka merasa tertekan dalam hatinya, beberapa orang ini hampir membuatnya tampak memiliki mata yang besar. Ye Chen juga memintanya untuk memperlakukan orang-orang ini seperti tamu, dia tidak bersedia melakukan itu dalam hatinya. Namun, dengan aura Ye Chen yang menekan ke bawah sini, dia tidak berani mempertanyakan apapun, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya pasti akan mengikuti permintaan Anda sepenuhnya." Ye Chen bergumam dan menambahkan, "Ada beberapa orang di dalam yang terluka, tetapi belum ada yang meninggal. Bagi yang terluka, Anda bertanggung jawab untuk merawatnya. Bagi yang cacat, Anda bertanggung jawab untuk mencarikan seseorang yang mengurus makanan dan kehidupannya." "Bagus." Dengan tindakan pencegahan sebelumnya, Mitsui Liangxiao tidak lagi terkejut dengan permintaan Ye Chen, selama Ye Chen tidak membiarkan dirinya mempersembahkan mereka seolah-olah mereka adalah ayahnya sendiri, dia bisa menerimanya. Setelah itu, Ye Chen menatap Tawana, lalu menatap yang lain, lalu berkata, "Baiklah, selanjutnya, aku akan membicarakan apa yang harus dilakukan masing-masing orang di belakang." Kerumunan itu tergesa-gesa melihat ke arah Ye Chen, tidak tahu apa yang telah dia rencanakan selanjutnya, terutama Tawana, yang seluruh tubuhnya tampak gugup dan khawatir. Ye Chen berkata dengan datar, "Tuan Mitsui bertanggung jawab untuk memblokir semua berita, segera selesaikan masalah ini. Semua kendaraan juga harus dibawa pergi dan dibuang, tidak boleh ada jejak yang tertinggal. Mulai sekarang anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi." Mitsui Liangxiao segera berkata, "Tidak masalah Tuan Ye, saya akan mengatur seseorang untuk mulai menanganinya." Ye Chen melanjutkan, "Peter, aku tidak tahu apakah Peter Roger adalah nama aslimu,
Tetapi mulai sekarang, kamu harus memutuskan semua kontak dengan dunia luar, dan mengikuti pengaturan Tuan Mitsui untuk semuanya. Peter Roger berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan Ye, nama asli saya adalah Liam Smith, yang bertugas di Korps Marinir As." Ye Chen mengangguk dan menoleh ke arah Tawana, lalu berkata, "Nona Svet sekarang bisa istirahat sebentar untuk mempersiapkan penampilan malam ini. Selain itu, masalah ini juga tidak boleh diceritakan kepada siapapun, termasuk orang tuamu." Begitu Tawana mendengar ini, dia langsung menangis dan tersedak. "Saya tidak mau konser." "Batalkan saja konsernya." "Membatalkannya?" Kepala Mitsui Ryo Takashi tiba-tiba membesar seperti ember. Dia tahu betul bahwa pertunjukan ini dipromosikan di belakang keluarga Mitsui, dan bahwa dia secara khusus mengatur pesta masyarakat kelas atas hari ini, dan bahwa puluhan ribu penonton di luar sudah mulai berdatangan dan menunggu untuk masuk, dan bahwa pada saat ini, ketika Tawana tiba-tiba berkata bahwa dia membatalkan konser, maka tidak akan mudah bagi keluarga Mitsui untuk mempertanggungjawabkannya kepada semua orang. Jadi, dia hanya bisa membujuk dengan sabar. "Iya, Nona Svet, bagaimana mungkin Anda membatalkan konser beberapa jam sebelum pertunjukan? Banyak penggemar dari luar kota atau bahkan dari luar negeri yang sudah datang. Membatalkan konser saat ini akan berdampak besar pada reputasi Anda." Tawana menangis. "Saya hampir mati dan masih saja membiarkan saya mengadakan konser. Saya tidak ingin melakukan apapun sekarang, saya hanya ingin kembali ke Amerika." "Kembali ke Amerika?" Ye Chen, yang berada di samping, berkata dengan suara dingin, "Orang yang ingin membunuhmu ada di Amerika Serikat. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin kembali untuk mati, tetapi tidak bisa kembali hari ini. Pertunjukan malam ini, kau harus memberiku pertunjukan yang bagus. Aku sudah punya daftar lagunya, ketika saatnya tiba, aku akan memeriksa daftar lagunya, kau tidak boleh melewatkan kurang satu pun." Bersambung.